Halo kawan Sound and Mesin, kembali lagi bersama saya Om Anto dan inilah segmen yang kalian tunggu-tunggu. Nah, selamat datang di Sound and Mesin Channel. Seperti biasa di segmen ini kami kembali berada di Permaisuri Ban dan membawa unit mobil elektrik terbaru dari Wuling nih, ya Wuling Cloud EV. Sebelumnya sudah kami review dan kami test drive di dalam kota. Dan lumayan banyak nih antusiasnya nih. Ya, terima kasih yang udah menonton. Nah, kalau yang belum nonton, subscribe dulu dong channel Sound and Mesin biar nggak ketinggalan ya. Dan boleh ditonton video review kami untuk mobil Wuling Cloud EV ini di video sebelumnya ya. Linknya ada di deskripsi. Oke, seperti biasa untuk konten Wuling kali ini ya. Sebelumnya kami sudah pernah bikin konten Wuling juga ya, dari mulai Wuling Almas, Wuling Alves ya, dan varian elektriknya itu Wuling Bingo, dan terakhir ini nih Wuling Cloud EV. Nah, kami berterima kasih kepada dealer Wuling Arista Kelapa Gading Jakarta Utara yang sudah mendukung kami menyediakan unitnya ya, sehingga kami bisa bikin konten yang ditunggu-tunggu nih oleh para entusias modifikasi ya di channel Sound and Mesin ini. Dan pastinya ya kalau beli mobil Wuling langsung aja ke Wuling Arista Kelapa Gading. Nih alamatnya nih ya. Oke. Ini mobil seperti biasa akan saya serahkan ke tim Permaisuri Ban. Ya, saya juga belum tahu ini PCD-nya berapa. Ya, hanya ukuran roda dan ukuran bannya saja nih yang tercantum di spesifikasinya Wuling. Langsung aja kita temui ya, Pak Erik. Yuk. Nah, sekarang udah bareng Pak Erik nih. Halo Pak. Halo Pak Anto. Aduh. Udah pada tahu dong kalau udah sering nonton video upgrade di Sound and Mesin, udah pada kenal dong Pak Erik ya. Oke. Gimana nih Pak Anto? Nah, seperti biasa ya, sesuai janji kami ya. Pastinya nih banyak mobil baru yang bikin kami excited. Sama saya juga excited. Saya berusaha untuk bawa mobil yang keluaran terbaru ke Permaisuri ya. Tujuannya apa? Kita memberikan rekomendasi. Betul sekali. Ya, kepada owner mobil baru ini nantinya kalau mau upgrade peleknya. Jadi bisa tahu nih referensinya kira-kira bisa pasang di ukuran berapa nih peleknya, bannya gitu. Supaya keren Pak di jalan. Betul. Dan nggak kembaran. Betul Pak. Karena sih rumor-rumornya katanya laku keras. Peminatnya banyak banget Pak. Yang nonton di video kami pun juga wah luar biasa gitu. Jadi saya mungkin di video ini nggak akan menjelaskan keunggulannya karena sudah kami review abis. Review lengkap di video kami sebelumnya, makanya tonton dulu tuh. Linknya ada di deskripsi. Berarti ini episode kedua ya, lanjutannya ya? Lanjutan ya Pak. Nah, ya berseri kan ini. Kayaknya cuma Sound and Mesin yang begini nih ada lanjutannya ya. Thank you Pak. Nah kan kita kolaborasi dari tahun 2020, kita konsisten nih menghadirkan segmen upgrade ini nih. Dan ternyata segmen ini kalau menurut riset kami itu yang paling ditunggu-tunggu gitu. Ya banyak yang request, mobil ini dong. Waduh, kami berusaha mewujudkannya. Pak, gitu. Tapi ini kan ngomong-ngomong mobil baru Pak. Ya. Saya mesti ukur-ukur dulu ya. Nah itu Pak Erik. Nah saya kan cuma tahunya di spesifikasinya resmi dari Wuling itu lingkarnya 18 in. Itu ya brosurnya ya? Di brosurnya gitu. Ya, kalau lihat dari PCD-nya saya belum tahu nih PCD-nya berapa Pak. Tapi kalau lubang 5 sih harusnya banyak pilihannya ya di Permaisuri ya. Betul. Nah offsetnya pun saya nggak tahu. Jadi makanya saya nggak mau pusing, saya bawa aja ke Permaisuri deh yang pasti-pasti aja. Jadi begini Pak, kita juga sebagai bengkel ya Permaisuri ini kita juga nggak mau sok tahu Pak. Nanti kan kita untuk memberikan informasi kan harus tepat. Ya, jangan betul. sampai informasi yang salah. Ya. Makanya saya bilang Pak Anto, Pak mohon izin kita cek dulu, kita bongkar, kita lihat, kita pastikan, nanti kita cari pilihannya.
Ya. Mudah-mudahan pilihannya banyak, jadi bisa memuaskan penonton Sound and Machine. Betul Pak, oke. Ya, jadi tadi udah diukur ya? Udah. Saya lihat dari atas tadi udah di fitting ya. Seperti biasa, mobil baru yang kami bawa ke Permaisuri pastinya saya bisa bilang tim Permaisuri nggak mau so tahu nih, ya pasti akan dihitung dulu supaya bisa presisi, supaya bisa memang pas ya. Ya, sesuai prinsip kita nih, nggak perlu coak body, nggak nge-strut, nggak mentok gitu, supaya nyaman dipakainya. Betul. Ya. Oke, gimana Pak hasilnya nih? Boleh, kita bisa lihat langsung sekarang. Bisa lihat ya. Nah, saya lihat kan ini udah 18 inch. Ya, makanya saya penasaran, bannya juga tebal. Ini mau di-upgrade sampai berapa nih? Saya penasaran tuh Pak. Mungkin kita terdekatnya kita ke naik 1 inch dulu ya. 1 inch dulu? Iya, jadi supaya juga penonton juga kan kadang ada yang mau naik 1 inch, ada yang mau 2 inch, tapi biar adil lah. Kita tes di 19 inch dulu, naik 1 inci dengan bannya ukurannya 245 45 19. Jadi naik 1 inci ya? Betul. Coba saya pengen tahu deh, kayak gimana sih kalau naik 1 inci? Ya. Ayo kita lihat. Oke, yuk. Mana Pak Erik? Ayo kita lihat yang 19 dulu ya. Nah, ini Pak. Oh, ini. Oke. Wah, ini cakep kan? Modelnya Palang 5 ya. Race. Oh. Race. Ini gayanya JDM. Oh, gaya JDM. Ya karena saya kan masih bingung Pak, ini mobil baru sebenarnya target segmennya untuk anak muda atau keluarga, karena saya lihat desainnya modern, buat anak muda cocok, buat keluarga cocok. Terus dimensinya juga gede nih Pak. Iya, kira-kira seukuran mobil apa sih ini Pak? Kalau yang kita tahu di jalanan lah, gampangnya. Jadi kalau waktu itu kami tes beberapa waktu lalu, ini kita sejajarkan dengan mobil Innova yang generasi pertama Pak. Dimensinya hampir sama. Hah? Iya. Gede banget dong. Iya, jadi kalau kawan Sound Machine lihat ya di foto gitu ya, dia mungkin dimensi seperti hatchback biasa. Iya, kelihatannya kayak medium ya. Nah, mereka menyebutnya ini medium hatchback. Jadi bukan MPV. Nah, seolah-olah nih kayak MPV kalau lihat dari samping nih. Iya. Banyak ngira ini 3 baris. Bayangan saya itu SRV. Betul. Kereta. Betul. Ternyata bukan Pak. Bukan ya? Bukan ya. Jadi memang segmennya kok keluarga tapi mobil 2 baris ini. Kalau reviewer komplit begini, semua tahu dia. Oke, makanya nonton ya di video review lengkap kami ini. Oke Pak, ini peleknya race. Ini peleknya race Gram Light. Jadi dia konsepnya racing dan dia ringan. Ini 57 CR. Dia ciri khasnya fastbox. Ini buat yang teman-teman yang generasi muda, yang pengen gayanya sporty racing, ternyata masih cocok juga, keren ya. Cocok. Ke cloud masuk ya. Velgnya ciri khasnya fastbox, terus ini ada emboss race, ini ada emboss 57 karena dia race Gram Light 57. Oke. Gitu. Oke, berarti ini PCD berapa Pak? PCD-nya setelah kita ukur tadi masih sama dengan mobil-mobil Jepang biasanya. Oh gitu? Iya, jadi enak, pilihannya banyak Pak. Oke, 5 kali 114. Wah, banyak pilihannya. Ini mungkin satu-satunya yang baru ngebocorin PCD-nya baru Sound and Machine. Nah, oke. Sama Permaisuri nih. Iya Pak, seperti biasa nih mobilnya belum banyak di jalanan, kita udah duluan nih Pak. Rasanya sih kita yang duluan, yang pertama nih Pak. Lagi-lagi yang pertama. Mudah-mudahan Pak, supaya bisa memuaskan penonton Sound and Machine di YouTube ini. Tujuan kita memberikan edukasi sekaligus referensi ya soal upgrade pelek. Betul. Oke, bannya pakai apa Pak? Ini bannya pakai ukurannya 245 45 19. Jadi 245 itu lebarnya, 45 profilnya 19 inci untuk diameternya. Oke, yes. Ini velgnya kita pilihkan yang lebarnya di 8,5. Jadi masih anak-anak bisa bilangnya masih sopan. Ya, jadi masih oke. Diameternya naik 1 inci. Ya. Terus juga lebarnya juga nggak jauh beda dengan yang buat standarnya. Supaya enak. Betul ya. Gitu. Rasanya sih kalau diukur diameter totalnya sih nggak jauh beda sama standarnya ya? Nggak, karena memang kalau ganti velg di Permaisuri itu kita selalu ukur Pak. Diameter velg aslinya dan bannya berapa, total diameter velg dan bannya, kemudian penggantinya totalnya berapa. Setelah saya ukur tadi selisihnya sekitar 10% lebih tinggi. 10% lebih tinggi tapi toleransi, karena kan kita nggak bisa untuk cari yang bener-bener pas. Jadi ada toleransi 5-10% lebih kecil lebih besar. Coba kita nanti sejajarkan ya dengan ban standarnya ya. Boleh. Oke, dan ini fitmentnya pas banget. Pas. Nggak keluar body. Nggak dong. Ciri khasnya Permaisuri nih. Nih, jadi ini kalau mau diisi full muatan, full penumpang, ditambah bagasi masih semuanya aman Pak. Masih aman ya. Seperti biasa, handlingnya masih feel standar. Betul. Karena kan juga sesuai request dari Pak Anto juga, maunya semua plug and play, nggak ada dirubah-rubah, nyaman, enak, ya. Seperti ini hasilnya. Nah, ini ciri khasnya Permaisuri ya, memberikan rekomendasi nggak cuma dari sisi teknis saja, tapi estetikanya diperhatikan. Betul. Jadi ini finishingnya black gloss. Ya.
Masih senada tuh sama garis bodi tuh, ya. Ini tapi, juga Pak, hitam. Kan kita masih nggak tahu nih. Oke. Audiensnya ini kira-kira yang pakai buat family. Betul. Atau anak muda, generasi muda. Saya juga sediain yang buat family, Pak. Oh gitu? Iya, jadi kombinasi warna. Oke, boleh ya nanti. Ayo. Komentar di kolom komentar ya. Coba kira-kira ini cocok nggak nih? Dengan bergaya agak JDM nih ya. Ya. Oke. Ya, satu lagi Pak. Kita lihat. Oke. Ini gayanya lebih ke family, Pak. Oke, kita lihat. Oke. Nah, satu lagi seperti yang saya tadi bilang, Pak. Ini mungkin lebih pas untuk keluarga. Oke. Jadi dia nggak terlalu sporty. Kita ada perpaduan antara sportinya di warna hitam, tapi kita juga ada elegansnya di warna polis. Wah, pas gitu. Ya. Jadi ini masih ada kan finishingnya dua nih ya. Ya ada hitamnya juga, aksen hitam. Dia lagi-lagi senada nih. Betul. Tuh, dengan garis body juga dan ada chrome juga. Nah, mantap masih ya. masuk Pak. Iya. Jadi ini memang gayanya elegan ya Pak. Betul. Oke, gayanya model mesh nih. Sekarang tuh lebih disebutnya sporty elegan Pak, karena sporty semua elegan. Garis body mobil-mobil zaman sekarang udah kebanyakan auranya sporty. Oh, nah, gitu. elegannya itu ditambah aksen-aksen yang warna cerah menjadi elegan. Iya. Wah. Jadi udah jadi satu lah. Iya, kita juga nyediain juga langsung jadi satu. Bisa aja ada pilihan pelek ini pas banget loh. Ada dong. Yang ini itu velgnya petrol, Pak. Petrol. Ini mereknya dari Amerika. Iya. Dia original tapi harganya udah top. Oh, Top maksudnya terjangkau nih harganya. terjangkau. Wow. Pasti kantong lah. Oke. Ini ukuran bannya sama? Ukuran bannya sama ukuran ya? velgnya cuman yang ini di lebar 8. Yang Lebar tadi yang 8. 8,5 ini lebar 8. Oh begitu. Ya, jadi mobilnya juga masih enak lah. Dia size-nya itu banyak pilihannya, Pak. Lagi-lagi feel standar ya. Ini feel standar dan dibandingkan dengan diameter roda standarnya juga nggak jauh beda ini. Ini kalau yang tipikal kayak Pak Anto begini, main sama anak muda iya, punya keluarga iya, nih jadi bingung kan? Iya, bingung banget ya. Karena yang tadi kan five spokes dia gaya JDM. Pas juga nih. Kalau Fastbox kan velg sepanjang masa ya Pak. Betul. Pasti bisa diterima. Betul. Yang ini kan kita tuh selalu sediakan velg yang bergaya modern, jadi supaya bisa mengimbangi dengan garis-garis bodi mobil yang zaman sekarang Pak. Iya, ini pas banget loh menurut saya. Dan karena mobil zaman sekarang itu Pak, velgnya kan nggak bisa terlalu lebar. Jadi nggak bisa dapat konkev. Oh, makanya gitu. pabrikan tuh selalu bikin velgnya kayak begini Pak. Oh iya. Jadi lurus dulu, baru dia masuk ke dalam di sini. Agak ke dalam ya. Oke. Ya ini bisa dibilang diver, sehingga kalau kita lihat dari shadownya dari jauh, ntar kamera kasih lihat ya dari jauh, kelihatan velgnya agak. Iya betul, ini lihat velg depannya. Kalau kita lihat depan kelihatan kan, cantik kan ya Pak ya. Wah mantap ya konstruksinya ya. Betul. Oke, jadi ini sekali lagi tim Permaisuri ngasih dari sisi teknis, ya juga estetika juga, tapi di balik itu ternyata peleknya ini punya pesan engineering tersendiri. Betul. Nih. Gitu. Jadi yang membedakan adalah Pak, kalau velg original ini, meskipun dia merek Amerika dan dibuat di Tiongkok, itu udah normal ya. Karena gitu. Sekarang kan banyak juga brand-brand yang original pabrikannya Tiongkok. Tapi bedanya kalau brand original ini dia bukan asal ngejiplak, bukan asal bikin mirip. Jadi desainnya original dan dia juga di engineering oleh pabriknya. Dan biasanya pabrikan itu kayak petrol ini, dia itu menempatkan orang di pabriknya itu untuk QC. Jadi ada supervisi ya dalam proses pembuatannya. Jadi pasti produknya terjamin, kualitas terjamin, makanya kita juga berani jual. Seperti slogan kita, yang pasti-pasti aja Pak. Pasti-pasti aja ya, makanya nih tadi saya bingung nih mau pasang pelek kayak gimana nih, makanya ke Permaisuri ya deh, yang pasti-pasti aja. Oke, Pak. Gimana? Ini ya dua-duanya ya, bikin bingung ya gimana kalau mesin ya, tulis di kolom komentar ya, kalian suka yang mana nih? Ya. Tapi rasanya kalau lihat dari fitmentnya ini, dua-duanya udah pas fitmentnya. Pas. Saya lihat ruang rodanya kayaknya masih bisa nih 1 inci lagi Pak. Kita coba gimana? Boleh coba ya. Kita kasih naik 1 inci lagi, jadi total dari standarnya naik 2 inci. Dari 20. Betul, ini kan standarnya 18, ini 19. Nah saya lihat nih ruang rodanya sepertinya ya, hitungan kasar saya, kalau naik 1 inci lagi jadi 20 inch, masih bisa nih harusnya nih. Saya challenge nih tim Permaisuri. Bisa ya, pilihannya juga rasanya banyak ya. Ada. Dengan PCD yang familiar ini, PCD mobil Jepang nih. Betul. Oke, boleh dong Pak? Pasang ya, 20 inch ya. Cobain ya Pak. Oke, saya tunggu ya. Thank you. Oke Pak Erik, mana yang 20 inch? Udah kepasang nih Pak. Oke, mana nih? Wih,
Oh, iya. Biar makin seru nih penonton Sound and Machine. Wah, kayak tunggu Pak, sebelum dijelasin speknya ya. Ini kayak lebih pas deh. Karena bener-bener ruang roda itu ngisi gitu loh. Terisi Pak. ya? Penuh loh. Ya, ternyata karena dari diameternya kan 20 Pak. Jadi naik 2 inch dari standarnya. Jadi sebenarnya itu kita tuh kalau mau ganti velg Pak, mau naik 2 inch, 3 inch, 1 inch semua tuh nggak masalah. Tidak ada patokannya. Yang terpenting adalah total diameter bannya Pak. Oh, gitu. Makanya hitungnya di ini ya Pak, tire kalkulator tuh, yang ada di website Permaisuri. Betul sekali. Jadi tadi kan saya udah kasih lihat Pak Anto juga. Iya, jadi kita perhitungkan, jadi kira-kira total diameter yang mendekatin ini ada di 20 dengan ini banyak kita pasangkan handcuff ukurannya 245 40 20. Oke, dan itu tadi melalui tire kalkulator tadi itu ini ya, udah presisi hitungannya ya Pak ya? Iya betul. Dan tadi dia juga ada ini perhitungan toleransinya dari diameter ban standar. Berapa persen toleransinya sudah ada? Nah, kayak tadi yang saya kasih lihat contoh di Panto yang di 19 tadi itu. Itu toleransinya cuma lebih besar 1,4%. Iya. Dan itu mah hampir sama, mendekati ban standar. Tapi terkadang Pak ya, ada gimana? Juga tipikal customer Indonesia itu mungkin yang udah cukup dewasa. Atau di usia matang, dia pengen banyak nggak tebelin dikit bisa nggak? Itu ada pasti banyak yang begitu. Jawabannya bisa apa nggak? Bisa. Cuman kita kan tadi udah dikasih waktu untuk nyoba-nyoba ngetes. Saya pakai profil 45, dia agak mentok dikit. Ya bisa sih diamanin. Cuman kan takutnya nanti dengan bannya yang oversize jadi boros baterainya. Jadi saya paskan yang sesuai 245 40 20 plug and play. Dan ini ukurannya yang paling mendekati dengan total diameter standarnya. Wah, asik ya. Jadi memang feels-nya standar nih. Betul. Ya, apalagi peleknya juga, ini pelek bukan pelek berat dong, pelek bobotnya ringan nih. Ya, ini peleknya dari TSW, tipenya Pescara dengan finishing antrasit. Jadi ini opsi kalau customer nggak mau terlalu hitam. Kalau hitam tuh kan kadang-kadang terlalu gelap Pak ya. Iya betul. Kalau antrasit ini kan antrasit sendiri artinya seperti warna batu. Abu-abu begitu, jadi agak terang tapi kalau malam pun jadinya hitam. Gelap. Ya, dan ini clear-nya masih masuk Pak ke bodinya nih, milk tea. Milk tea, ya warnanya. Warna milk tea. Ini dengan velgnya 20 kali 8,5. 20 kali 8,5. Ya. Wah, masih pas rata body. Mungkin kalau di segmen yang anak muda atau usia muda lebih pilih yang ini pasti Pak. Oke, dan apalagi sekali lagi nih, fitmentnya juga pas banget ini. Tuh, nggak keluar body tuh. Selain dari total diameter harus sama dengan ban standarnya, yang kedua adalah fitmentnya. Fitment paling penting nih. Harus rata body. Ya. Tapi kalau kebanyakan juga kadang konsumen itu maunya bener-bener rata. Ini vendor maunya begini. Sebenarnya kalau rata body begini Pak, itu tuh lebih rawan untuk gesrot. Betul Pak. Jadi pasti kalau kita rata body itu pasti ada selisih dikit lah. Tapi nggak nyemplung ya Pak ya. Iya. Kayak begini tuh kita bisa bilang ini udah rata body Pak, udah bagus. Ya ini udah pas nih Pak. Ini saya begitu lihat yang 20 ini ya, waduh ini sih dari estetikanya enak ya, dari sisi teknis juga dia perhitungannya tim Permaisuri pas banget ya, nggak salah nih kita bawa ke sini. Kombinasi antara bodinya yang ini agak bulat tapi ini tarikan garis velgnya tajam-tajam jadi galak. Masih masuk Pak? Ya, masih. Dari segi model ya, motif peleknya, terus dari segi finishing peleknya, clear warnanya nih masih masuk ke bodinya milk tea nih. Dan juga kita kalau lihat karakter velgnya juga, kita dari belakang kita lihat velg depannya, itu tangannya lebih ngedip masuk. Ya, kayak agak concave gitu ya Pak ya? Apa sebutannya? Sebenarnya bukan concave, ini kayak ngebol, memangkok. Ada juga yang tipikal biasanya di mobil-mobil yang bisa lebih lebar dengan inset yang kecil itu deep bowl. Tapi kalau yang ini saya bilang agak ngebol sedikit aja. Tapi ya ini mungkin yang lebih bisa merasakan tuh ketika mobilnya jalan. Jadi orang yang di belakangnya atau di samping mobilnya yang ngerasain, keren ya. Kalau kita dalam mobil mah ngerasain diliatin orang aja, makasih jempol Pak. Iya. Oke. Gitu. Wih, cakep ngelihatnya. Mau nggak saya kasih pilihan lain? Oh boleh dong, ya 20 juga nih? Sama 20, tapi yang ini spesial Pak. Oh coba, ini ya, ini sih menurut saya recommended nih. Gimana menurut kawasan mesin ya? Tulis di kolom komentar ya. Kira-kira cocok nggak nih pakai pelek TSW ini? Makanya tonton sampai habis karena yang spesial di belakangan nih Pak. Iya oke, ini spesial banget nih, ada 2 jenis ukuran dan juga motifnya lebih dari 1 nih. Oke Pak, ayo. Yang 20 ya. Nah ini Pak Anto yang saya janjikan yang spesial nih Pak Anto. Waduh. Gila. Ini velgnya dari US, mereknya 305 Forged. Ya. Yang artinya velgnya dibuat dengan material forged Pak. Ya, ditempa gitu ya. Betul. Oh bukan. Kalau yang Amerika tuh bukan tempa, yang ditempa itu Jepang.
Kalau Amerika itu CNC, Pak. CNC ya? Yes, betul. Wah, ini ilmu baru nih ya. Ya, karena forge itu macam-macam. Kalau di Jepang itu forge, velg forge itu artinya di forging, ditempa. Di forging. Kalau velg Amerika itu forge artinya memakai material forge. Oh, begitu. Dia sistem pembuatannya di CNC atau bahasa Indonesia di bubut. Oh, oke. Iya. Tapi kan pasti dengan proses tahap designing, engineering, nggak sembarangan bubut, Pak. Tentu juga pasti mesinnya ada yang teknologi tertentu ya. Betul. Supaya bisa menghasilkan nih kualitas kayak gini nih. Yang spesial ini selain materialnya adalah finishingnya. Finishingnya polish, jadi kelihatan mewah banget mobilnya. Jadi ini buat saya ini eye catching tapi nggak terlalu norak, nggak terlalu mengkilap, kilau banget gitu. Segmennya untuk velg yang ini itu lebih ke luxury. Terus kemudian garis-garis velgnya multi spoke juga membuat kesan sportinya juga. Lebih luxury lagi daripada velg-velg yang non forging, karena forging ini punya material yang berbeda sehingga ketika dia dipolis itu keluar warnanya juga berbeda. Gitu, Pak. Ini cocok buat Wuling Cloud EV yang dia clearnya warna hitam. Dia waduh, lebih cakep lagi masuk Pak. Nih kayaknya. Iya, warnanya langsung stand out keluar. Iya, langsung stand gitu. out. Waduh, Dan ini velgnya kami sediakan juga. Ini kan custom order, pesanan khusus. Oh gitu, Pak. Ini velgnya depan sama belakang beda, Pak. Lebarnya beda. Lebarnya sama insetnya beda. Wah, bisa gitu? Bisa dong. Wow. Kalau velg custom tuh begitu. Jadi yang belakang ini agak sedikit lebih keluar daripada yang depan ya. Iya. Oke. Supaya untuk looknya lebih manis aja, Pak. Jadi ini velg special order? Yes, betul. Ini Force. Oke, jadi terbatas ya ini ya? Iya, ya ini kalau kita syuting hari ini yang Cloud baru launching kemarin, ini velgnya cuma ada satu di Indonesia. Cuma ini? Ya, spesial untuk Sound and Machine. Wah, thank you, Pak. Ya. Waduh, keren nih kita dikasih contoh velg limited edition nih. Betul. Benar-benar by order ya, Pak? Betul sekali, Pak. Oke, Pak, di spill ukurannya nih, Pak. Oke, ukurannya masih sama dengan yang tadi dengan TSW Pescara. Ini banyak pakai 245 40 20 gitu. Karena 40. Ini settingan yang plug and play untuk mobilnya. Plug and play ya. Gitu. Diameter 20 inch, lebarnya? Lebarnya yang ini di lebar 9. 9. Betul. Tapi hanya beda inset depan belakang. Depannya juga 9? Sama-sama 9. Masih masuk ternyata ya, 9 ya? Masuk. Makanya ini Sound and Machine benar-benar luar biasa nih. Bisa dihadirkan mobilnya. Thank you, Pak. Kita dikasihkan waktu kesempatan untuk fitting. Jadi kita di syuting juga enak, Pak. Di video ini kita ngobrolnya lebih leluasa lah. Betul. Dan ini juga saya thank you nih ke tim Permaisuri Ban. Ya, selalu menghadirkan sesuatu yang baru di segmen upgrade ini nih. Ya, ini segmen yang tunggu-tunggu, Pak. Banyak yang request mobil-mobil baru. Sabar ya, nanti kami coba hadirkan yang paling baru ya. Rata-rata teman-teman saya yang mau beli mobil itu dia udah pada mikir, ini kalau saya beli mobil ini kira-kira kalau didandanin bagusnya pakai pelek apa ya? Pakai ring 18 bisa nggak? 19 bisa nggak? Nah, dengan Sound and Machine ini, segmen ini, Pak, jadi ngebantu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang hobi modifikasi, Pak. Iya. Tuh. Iya. Dan tentu ini jadi dengan seperti kan jadi ada gambaran, ya nggak nebak-nebak, nggak apa ya gitu. Jadi pernah loh ada, Pak, saya pernah dapat info, dia setelah lihat video kita ya, dia tuh ini apa, langsung beli mobilnya. Gue pengen ternyata mobil ini dipakai pelek di Permaisuri bagus. Banyak. Gitu. Jadi sebenarnya Sound Machine ini sangat membantu, Pak. Dengan adanya kita segmen juga, ini. Dan kita juga Permaisuri terus terang juga pasti terbantu lah dengan video ini. Jadi teman-teman yang lagi sedang menimang-nimang Wuling Cloud keren nggak ya? Udah terbukti keren ya, Pak ya. Betul. Nah, ini juga jadi masukan nih buat Wulingnya. Waktu itu yang Wuling Bingo, ingat, Pak, video kita ya, kan peleknya pakai dop aja. Ya, jadi rem cakram di belakangnya jadi nggak kelihatan. Ya, begitu kita ganti pelek aftermarket, wah, auranya langsung keluar. Betul. Dan ini kan udah poin plus dari mobilnya ya. Poin plus dari mobilnya. Udah kelihatan. Betul. Cuma kan pelek standarnya ini kan dia nggak semua orang suka modelnya. Makanya kita hadirkan referensi nih. Ya, pilihan ini kalau misalkan diganti pelek dengan motif model tertentu bagaimana? Inilah rekomendasi dari Permaisuri Ban. Gitu. Oke, Pak, wah nih thank you banget, Pak. Saya puas banget nih. Nanti harus di shop waktu mobilnya muter, Pak. Aduh, cakep banget, Pak. Tadi soalnya dari belakang ke depan saya ngeliat, aduh keren banget warnanya tuh. Kalau saya sih menikmati proses fittingnya, Pak. Karena saya penasaran kan, saya nggak tahu nih PCD-nya berapa, saya nggak punya toolsnya. Ya udah, bawa aja Permaisuri nih. Kerasnya sih yang lubang 5 sih banyak pilihannya. Ternyata benar juga. Dan PCD familiar. Harus sesuai, Pak.
Harus karena sesuai. mungkin di rumah ada teman-teman yang punya velg lubang 5 yang udah lama mau dipasang ke mobil body model baru. Ini kan bodinya model baru, Pak. Saya rasa belum pernah ada mobil dengan desain seperti ini ya. Belum tentu. Belum tentu cocok, tapi kalau di Permaisuri karena bisa fitting, bisa coba, jadi teman-teman bisa ngelihat langsung rasanya seperti apa, kerennya seperti apa. Ya. Oke. Setidaknya mudah-mudahan dengan video kami ini bisa bermanfaat ya buat car enthusiast nih yang ingin upgrade pelek mobil ini. Oke, Pak Erik nih thank you banget sekali lagi, kesempatannya luar biasa banget ya, kami dikasih referensi yang wah bener-bener nih. Tadi juga saya nambah ilmu juga tentang tire kalkulator ya, dengan tentang apa nih proses pembuatan pelek gitu. Boleh deh nanti di segmen tertentu kita boleh bahas pelek tuh, Pak. Terima kasih banyak udah selalu diajak menjadi partnernya Sound & Machine. Kita sejak tahun 2020. Rasanya udah puluhan mobil ya kita bikin tuh videonya ya. Banyak. Oke, Pak, ini gimana nih kalau kawan Sound & Machine ada yang tertarik ya? Boleh. Atau Wuling Cloud owner yang tertarik mau ganti pelek, ini pelek ini bisa gimana nih cara belinya, Pak? Bisa langsung chat di admin kita via WhatsApp di nomor 081 7211-239 atau bisa langsung ke Instagram kita di @permaisuriban. Jadi semua mobil-mobil yang pernah dipasang pelek aftermarket oleh Permaisuri ada di situ. Ada di Instagram, ada di website kami juga di www.permaisuri.com. Atau yang mau lihat velgnya aja, jadi lihat showcase kita secara live 360 derajat, bisa juga ke YouTube kita di @permaisuriban. @permaisuriban. Oke. Oh ya, di website tadi kawan Sound & Machine bisa nyobain tuh tire kalkulator ya? Bisa tire kalkulator bisa. Terus kemudian kalau tadi mau cari velg yang dengan PCD tertentu, kita tinggal masukin keywordnya di atas, langsung di search, langsung kelihatan. Wah, cakep. Oke, iya. Tadi thank you Pak, udah dipresentasin tuh. Next saya mau explore lagi deh. Boleh. Penasaran. Dicoba-coba aja langsung. Terakhir nih, biasa pada tanya soal harga. Nah, harga bisa langsung cek di official store kita di e-commerce, ada di Tokopedia dan di Blibli. Nah, itu lebih update ya harganya ya? Itu semua yang tertera di e-commerce kita itu bisa dibeli dan update, Pak. Update harganya ya. Karena banyak zaman sekarang e-commerce, toko-toko online itu cuman posting aja tapi stoknya nggak update. Ya, update. Oke, Pak. Thank you banget ya. Thank you banget Pak Erik ya. Sama-sama. Untuk kesempatannya. Saya juga terima kasih. Ya, next kita bakal kasih challenge lagi ke tim Permaisuri. Kita bawa mobil yang benar-benar baru yang belum banyak di jalanan. Nah, oke, Pak, gitu dulu Pak. Oke. Terima kasih. Kawan Sound & Machine kalau mau tanya-tanya boleh tulis di kolom komentar. Suka video ini silahkan like dan share sebanyak-banyaknya. Selalu ingat subscribe channel kami Sound & Machine, juga channelnya Permaisuri Ban, supaya kami dapat terus memberikan informasi edukatif seputar dunia otomotif. Oke, salam sehat selalu dari saya Om Anto dan Pak Erik dari Permaisuri Ban Sunter, Jakarta Utara. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.